Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para Bapak Ibu dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman Telkom University, khususnya Bapak Ahmad Musnansyah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rian Muhammad Satria dengan NIM 12022210047 dari kelas SI 4509 akan membawakan presentasi tentang visualisasi data menggunakan Matplotlib di Python. Oke, baik, saya akan jelaskan. Nah, jadi pada kali ini saya membuat file Python yang akan memvisualisasikan data pasien, perkembangan pasien COVID yang positif dan juga yang meninggal hingga yang terbaru gitu, pada suatu rentang tanggal gitu, seperti itu. Nah, untuk datanya sendiri saya ambil melalui dokumentasi API dari Satgas COVID-19 di Indonesia, lebih tepatnya pada kasus COVID-19 harian Indonesia. Untuk linknya bisa saya kasih di deskripsi. Setelah saya download dan saya rename menjadi data underscore covid underscore indo.json. Nah, jadilah seperti ini. Oh iya, belum dijelaskan bahwa filenya ini berekstensi JSON atau JavaScript Object Notation gitu. Untuk ya sekedar pengetahuan bahwa JSON ini kalau di Python itu kayak dictionary gitu. Nah, tipe datanya ini objek kalau di JavaScript seperti itu. Kembali ke codingan. Nah, untuk melakukan ini semua saya menggunakan library matplotlib.pyplot. Pyplot ini bagian dari matplotlib lah. Lalu agar lebih ringkas gitu, maka saya menuliskan splt. Nantinya untuk meload library saya cukup menuliskan plt saja. Lalu import JSON. Ya, ini karena file kita berbentuk JSON, Python sendiri menyediakan library untuk membaca, untuk bereksperimen dengan file JSON ini menggunakan library JSON seperti itu. Lalu pada line 5 sampai 7 ini saya melakukan load data dari JSON menggunakan ya konsep yang file menggunakan open gitu. Lalu dimasukkan ke dalam variabel data. Nah, pada line ke-6 ini ada variabel load underscore JSON yang berfungsi untuk benar-benar ngeload data dari JSON, dari variabel data. Ibaratnya variabel data ini ngetek filenya. Lalu pada load underscore JSON ini benar-benar ngeloadnya gitu, ngambil data dari variabel data gitu, yang pastinya berbentuk JSON. Nah, untuk semakin spesifikan gitu, saya membuat variabel load underscore harian dengan variabel load JSON untuk mengakses key update dan key harian. Nah, bisa lihat di sini ada key update sama key harian. Kenapa dibikin seperti itu? Ya karena saya hanya akan mengambil data yang ada di dalam harian. Nah, karena susunannya itu adalah update, ibaratnya di parentnya itu update, lalu anaknya itu harian, maka saya tuliskan seperti itu. Nah, untuk line 10 sampai 26 di sini ada function yang akan saya gunakan untuk memanggil untuk ibaratnya untuk memanggil data yang spesifik gitu, item yang spesifik. Yang pertama adalah function tentang rentang gitu. Nah,
dengan function rentang ini rencananya saya akan mengambil data tanggal yang ada di key-nya ini key underscore s underscore string gitu. Di sini ada 2020, 03, 02 dan ini sepertinya keterangan waktu ya. Saya kurang tahu. Nah, pada fungsi rentang ini ada variabel rentang underscore tanggal sebagai diinisialisasi gitu dengan string kosong list kosong karena nantinya akan di return gitu. Akan dimasukkan data-data key underscore s underscore string gitu. Nah, lalu saya juga melakukan for loop. Kenapa for loop? Karena karena untuk mengambil data yang ada di key string yang kita tahu key underscore string ini ada sekitar 820. Nah, saya akan melakukan input lagi assignmentnya itu secara berulang. Maka dari itu saya menggunakan for loop gitu. Nah, seperti ini assignment lagi. Ibaratnya mengisi listnya itu secara berulang. Nah, ini lalu saya melakukan append pada TGL-nya ini data yang ada dari load harian. Lalu saya mengambil key yang spesifik lagi gitu, key underscore s underscore string gitu. Nah, saya loop dan pada line selanjutnya saya return yang nantinya bisa dipanggil pada line selanjutnya guys. Begitu juga prinsipnya pada function positif dan meninggal. Bedanya saya lebih dalam lagi gitu nyarinya karena saya hanya akan mengambil angkanya yang di sini menunjukkan di bawah di key value gitu. Jadi saya mengambil key-nya 2 kali gitu, jumlah positif value, jumlah meninggal value, dan keduanya itu di return untuk dipanggil pada line berikutnya. Oke, untuk menambah biar keren gitu, saya melakukan print memuat data, ibaratnya kayak loading gitu. Oke, lanjut pada bagian grafik. Nah, biar agar grafik saya lebih menarik, maka saya menetapkan styling yang sesuai dengan kemauan saya gitu. Jadi saya menggunakan font dengan family-nya serif gitu. Serif ini adalah font yang memiliki kaki gitu, yang tajam-tajam kayak Times New Roman atau saya kurang tahu banyak gitu untuk font ya. Lalu untuk warna fontnya sendiri itu berwarna coklat. Saya menuliskannya dengan kode hexa. Lalu dengan ukuran 15. Ini sepertinya ukuran pixel ya. Nah, biar makin menarik juga, biar memperjelas grafik kita tuh sebenarnya grafik apa sih. Nah, saya memberikan judul grafik dengan menggunakan title gitu, plt.title, perkembangan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Nah, karena saya ingin menerapkan styling yang sesuai dengan selera saya, maka saya masukkan font dictionary, yakni argumen untuk kita mengstyling gitu lah. Nah, sebenarnya bisa kita taruh dictionary ini, kita taruh sini, cuman saya bikin seperti ini biar lebih simpel aja. Nah, lalu pada bagian inti pembahasan, yakni membuat grafik yang bentuknya garis itu. Nah, di sini saya berencana membuat 2 grafik. Yang pertama grafik yang menunjukkan angka positif dan angka pasien meninggal gitu. Nah, pada grafik yang positif saya memanggil function rentang tadi sebagai sumbu X dan positif sebagai sumbu Y.
dengan warna grafiknya biru, lalu dengan label positif. Nah, labelnya ini nanti akan dipanggil ibaratnya akan dipanggil di legend ini sebagai legenda gitu, sebagai penjelas nanti. Nah, lanjut untuk grafik yang kedua, ya ini saya akan memanggil function meninggal dan function rentang sebagai ininya, sebagai sebuah X. Ini yang akan ke atas ini function yang meninggal. Lalu dengan warna merah dengan label meninggal. Nah, agar grafik saya lebih jelas, maka saya menambahkan keterangan pada sumbu X. Ya, ini sumbu X-nya ini saya rencanakan sebagai rentang tanggal dan sumbu Y-nya jumlah kasus gitu. Nah, lalu untuk memperjelas yang tadi, mana yang positif, mana yang meninggal, saya menuliskan properti legend atau legenda gitu sebagai penjelas dari grafiknya. Ini grafik yang merah ini grafik apa, grafik yang biru ini grafik apa. Lalu untuk untuk penghias aja sih sebenarnya ini saya membuat grid gitu. Grid itu kayak semacam garis pada grafik pada umumnya. Cuman karena data yang saya inputkan ini banyak, maka saya membuat gridnya itu hanya di sumbu Y-nya aja dengan warna hijau dan line style yang ya itu aja gitu, lurus aja dengan line width atau ketebalan line-nya itu 0,5. Dan tidak lupa untuk plt.show. Nah, bila di run seperti ini hasilnya, membuat data dan ini dia seperti ini, terlihat ada legenda, ada judulnya yang warna coklat yang saya styling di sini. Lalu ada legendanya ya tadi ini positif yang grafik biru dan merah untuk meninggal. Nah, di sini bisa dilihat pertumbuhan pasien positif ini lebih tinggi daripada pertumbuhan pasien yang meninggal, sekitar 60.000 lebih gitu. Nah, dari grafik ini kita bisa simpan. Jadi misalnya nanti untuk dimasukkan ke dokumen atau seperti apa, itu terserah yang ini aja gitu. Ini mohon maaf prosesnya agak lama soalnya emang banyak gitu, datanya banyak sekali gitu. Tapi ini lagi nggak bisa, jadi oke, mungkin cukup seperti itu grafik yang saya buat. Ya, kalau misalnya kalian mau, kalau misalnya uh, kalau misalnya mau lebih bervariasi lagi, mungkin bisa di custom sesuai keinginan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, segala kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.